Baik, selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Saya Yohanes Rian Karmadi, NIM 1822 14166 sebagai anggota grup D. Di sini saya akan menyampaikan tentang memahami isu etis dan sosial terkait dengan sistem. Etika itu mengacu pada prinsip benar dan salah yang bertindak sebagai individu atau agen moral bebas. Digunakan itu untuk membuat pilihan untuk memandu perilaku mereka. Informasi sistem itu menimbulkan pertanyaan etika baru bagi individu dan masyarakat. Karena mereka menciptakan peluang untuk perubahan sosial yang intens, dan dengan demikian mengancam keberadaan distribusi, kekuasaan, uang, hak, dan kewajiban. Terus masalah yang muncul, masalah etika dalam sistem informasi itu telah diberikan urgensi baru dengan munculnya internet dan perdagangan elektronik. Teknologi internet dan perusahaan digital itu membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan mendistribusikan informasi, melepaskan kekhawatiran baru tentang penggunaan informasi pelanggan yang sesuai, perlindungan privasi pribadi, dan perlindungan kekayaan intelektual. Terus masalah etika itu mendesak apa yang diangkat oleh sistem informasi, termasuk itu menetapkan akuntabilitas dan konsekuensi sistem informasi, pengaturan standar untuk menjaga kualitas sistem yang melindungi keselamatan individu dan masyarakat, serta melestarikan nilai-nilai dan lembaga yang dianggap penting bagi kualitas hidup dalam masyarakat informasi. Selanjutnya itu kita masuk pada model berpikir tentang etis, sosial, dan isu-isu politik. Masalah etika itu sosial dan politik sangat erat kaitannya. Dilema Anda tuh mungkin wajah seorang manajer. Sistem informasi biasanya tercermin dalam sosial dan debat politik. Seperti yang dilihat pada figur 4.1, teman-teman bisa lihat ini adalah 5 dimensi, mulai dari usia informasi. Kita kembali lagi tentang berpikir tentang etis, sosial, dan isu-isu politik. Saya akan menjelaskan. Bayangkan sebaliknya, kekuatan yang mengganggu adalah guncangan yang kuat dari teknologi, informasi, dan sistem baru yang menghantam masyarakat yang kurang lebih saat ini mendadak aktor individu di hadapan pada situasi baru yang seringkali tidak tercakup oleh aturan lama. Institusi sosial tidak dapat merespon dalam semalam terhadap riak ini. Mungkin saja itu butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan etiket, harapan, tanggung jawab sosial, secara politik, sikap yang benar, atau aturan yang disetujui. Lembaga politik itu juga membutuhkan waktu sebelum mengembangkan undang-undang baru dan sering kali membutuhkan demonstrasi kerugian yang nyata sebelum mereka bertindak. Sementara itu, kita harus bertindak, mungkin dipaksa untuk bertindak di area abu-abu ilegal. Selanjutnya, ini seperti gambar yang tadi saya
perlihatkan adalah 5 dimensi moral dari usia informasi yang saya akan jelaskan. Nah, 5 dimensi moral dari usia informasi itu: pengenalan teknologi informasi baru, memiliki efek riak, munculnya etika baru, sosial, dan masalah politik yang harus ditangani pada tingkat individu, sosial, dan politik. Masalah ini mempunyai 5 dimensi moral. Yang pertama itu hak dan kewajiban informasi. Hak dan kewajiban informasi itu maksudnya itu hak informasi yang dilakukan individu dan organisasi memiliki hubungan dengan diri mereka sendiri dan apa yang bisa mereka perlindungi. Terus yang kedua tuh hak dan kewajiban properti. Maksudnya itu bagaimana kekayaan intelektual tradisional dan hak dilindungi dalam masyarakat digital, di mana pelacakan dan akuntansi untuk kepemilikan sulit dan mengabaikan hak milik semacam itu begitu mudah. Yang ketiga tuh akuntabilitas dan kontrol. Akuntabilitas dan kontrol tuh di sini dimaksudkan siapa yang dapat dan akan diminta pertanggungjawaban dan tanggung jawabnya. Yang keempat kualitas sistem. Kualitas sistem itu tuh dimaksudkan standar kualitas data dan sistem apa yang harus kita tuntut untuk melindungi hak-hak individu dan keamanan masyarakat. Terus yang kelima tuh kualitas hidup. Kualitas hidup tuh maksudnya nilai-nilai apa yang harus dipertahankan dalam sebuah informasi dan masyarakat berbasis pengetahuan. Dari lembaga mana kita harus melindungi pelanggaran, dan nilai-nilai dan praktik budaya mana yang didukung oleh yang baru teknologi informasi dan akan membuat kita semakin lebih berpikir cermat untuk teknologi informasi yang baru. Sekian dari presentasi saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.